Urus pengasuh Pondok Pesantren Al-Adabi Mempawah, yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, para alim yang saya hormati, Bapak Camat Sungai Pinyo yang saya hormati dan yang saya banggakan, para wali santri dan seluruh santri dan santriwati yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua dapat berkumpul di halaman Pondok Pesantren Al-Adabi. Yang pertama kita melaksanakan kegiatan sholawat, kemudian yang kedua peresmian asrama santri putri Pondok Pesantren Al-Adabi ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kemudian. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatannya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, saya sampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Bupati Uni Ustadz Ardi. Seyoknya beliau akan hadir karena beliau ada tugas keluar daerah, sehingga beliau tidak bisa hadir. Beliau hanya titip salam kepada seluruh jamaah, terutama kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Adabi ini. Mudah-mudahan di lain waktu beliau bisa hadir ya, melihat ya pondok pesantren yang cukup presentatif ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya selaku wakil bupati sangat bangga dan mengapresiasi kepada Ustadz Ardi dan seluruh pimpinan Pondok Pesantren Al-Adabi ini kan, yang mengasuh kemudian memanage pondok pesantren ini sehingga pondok pesantren betul-betul menjadi pondok pesantren yang presentatif, yang tentunya nanti akan mencetak generasi pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang Qur'ani, pemimpin-pemimpin yang agamis. Nah, ini yang sangat-sangat kita banggakan bersama. Kemudian yang kedua, bahwa kita ketahui Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Mempawah ini luasnya tidak terlalu luas, kurang lebih 2.700 sekian kilometer, dengan jumlah penduduk 307.000, dengan jumlah desa 60 desa, 7 kelurahan dan 9 kecamatan. Kemudian jumlah pondok pesantren di Kabupaten Mempawah ini sebanyak 80 pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Al-Adabi. Sedangkan jumlah pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama yang mondok di Kabupaten Mempawah itu kurang lebih 11.000. Di luar anak-anak kita yang mondok di luar Kalimantan. Berarti dari jumlah penduduk yang sekian ratus ribu dengan jumlah pondok pesantren kurang lebih 80 pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama di luar lembaga-lembaga pendidikan agama, secara otomatis masyarakat Kabupaten Mempawah ini sudah tidak ada lagi yang tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran, dan tidak ada lagi masyarakat kita terutama umat Islam yang tidak memahami nilai-nilai ajaran agama. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak
Bapak Ibu sekalian, dengan berdirinya pondok pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Mempawah ini, pemerintah selalu memberikan dukungan dan support. Sehingga apa? Sehingga Kabupaten Mempawah ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ibu sekalian. Oleh karena itu saya berharap keberadaan pondok pesantren Al-Adabi ini, ayo kita jaga bersama-sama. Kita besarkan bersama-sama. Kenapa? Karena pondok pesantren ini adalah milik umat Islam Kabupaten Mempawah. Silakan anak-anak bapak dan ibu ya untuk dipondokkan di sini. Tidak ada rugi kita. Kenapa? Karena ke depan negara memerlukan pemimpin-pemimpin yang agamis, pemimpin-pemimpin yang visioner, pemimpin-pemimpin yang integritas. Oleh karena itu saya berharap terutama di lingkungan Kecamatan Sungai Pinyoh ini kita manfaatkan pesantren ini dengan sebaik-baik. Kita jaga, kita dukung. Apalagi kata Ustadz Ardi bahwa santri dan santriwati yang mondok di sini ini tidak dipungut biaya. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, walaupun tidak dipungut biaya, ayo kita selalu mendukung. Jangan sampai pondok pesantren yang sudah cukup megah ini ya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi saya berharap Pak Ustadz Ardi ya, beliau ini Bapak Ibu sekalian kalau dengan saya seperti saudara, karena dari dulu Bapak Ibu sekalian selalu bersahabat. Ustadz Azman, almarhum Supardi, beliau ada lagi yang di kesehatan itu kan. Alhamdulillah ya, dengan tujuan yang sama, rata-rata mereka sukses ya, sukses sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga beliau ini betul-betul gesit, semangat dapat membangun pondok pesantren yang luar biasa. Ini sangat-sangat baik dan sangat membantu program pemerintah di bidang mental spiritual Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya selaku wakil bupati mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, pandemi COVID-19 belum selesai. Munculnya di tahun 2019 bulan Maret, sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat yang hadir ini, tolong disampaikan, jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah tolong dipatuhi. Sekarang pemerintah sudah menggalakkan vaksinasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum vaksin silakan. Kemarin Ibu Bupati sudah menyampaikan bagi Bapak dan Ibu ya, identitas pribadi mungkin belum ada seperti KTP ataupun KTP-nya sudah berakhir. Karena disebab tidak punya KTP, KTP-nya tidak sudah berakhir, silakan Bapak Ibu sekalian dihidupkan ya, dan tidak bayar. Komunikasikan kepada Pak Camat. Jangan gara-gara KTP tidak ada, gara-gara KTP-nya sudah mati, Bapak Ibu terhambat untuk melaksanakan vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Semuanya itu boleh diurus melalui Pak Camat, melalui Kepala Desa dan tidak dipungut biaya. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayo kita berkolaborasi bersama-sama ya, bersama-sama agar apa yang menjadi persoalan di negeri kita, di dunia ini segera berakhir. Apabila sudah berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, insya Allah apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah kita ini akan segera terselesaikan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dalam suasana pandemi ini mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Persatuan dan kesatuan harus selalu kita tingkatkan. Kalau ada persoalan yang kecil ayo kita hilangkan, persoalan yang besar kita perkecil. Kedepankan musyawarah dan mufakat Bapak Ibu sekalian, sehingga betul-betul Kabupaten Mempawah ini menjadi kabupaten yang tentram, damai dan masyarakatnya sejahtera dan makmur Bapak Ibu sekalian.
Kemudian yang terakhir saya tadi oleh Ustadz Ardi sudah keliling melihat asramanya luar biasa, asrama putri ini. Kalau dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lain, mungkin asrama putri di sini ini memang luar biasa. Ya, sudah memenuhi persyaratan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika tadi diresmikan, saya coba juga tadi meresmikan toiletnya. Alhamdulillah, mantap, toiletnya bagus. Ini tolong dijaga. Terutama santriwati tolong dijaga. Ini pimpinan pesantren sudah membangunkan tempat yang luar biasa ini, dijaga. Pertama kebersihannya dijaga, ya, keamanannya semuanya dijaga. Insya Allah nanti pemerintah akan memberikan dukungan, ya, akan memberikan dukungan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Heru, ini dari Dinas Sosial. Saya bilangkan apa yang bisa diberikan. Kalau ada alat masak, kasihkan, saya bilang itu kan. Karena ada dapur umumnya, ya kasihkan. Beliau janji insya Allah akan dilihat nanti, kalau ada kita berikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya tugaskan Dinas Pertanian untuk berkunjung ke sini melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar pondok pesantren ini. Ada pisang, ada macam-macam lah yang memang ini. Beliau janji insya Allah akan dilihat nanti, kalau ada kita berikan kemajuan Bapak Ibu sekalian pondok pesantren. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya tugaskan Dinas Pertanian untuk berkunjung ke sini melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar pondok pesantren ini. Ada pisang, ada macam-macam lah yang memang ini. Beliau janji insya Allah akan dilihat nanti, kalau ada kita berikan kemajuan Bapak Ibu sekalian pondok pesantren. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya tugaskan Dinas Pertanian untuk berkunjung ke sini melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar pondok pesantren ini. Ada pisang, ada macam-macam lah yang memang ini. Beliau janji insya Allah akan dilihat nanti, kalau ada kita berikan kemajuan Bapak Ibu sekalian pondok pesantren. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya ajaran pertanian untuk berkunjung ke sini melihat beberapa hal yang dapat disampaikan pesantren ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada macam-macam, ada santri putri mendapatkan tempat asrama yang baru. Mudah-mudahan santri sekalian pondok pesantren. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Saya coba, saya ajaran pertanian untuk berkunjung ke sini melihat beberapa hal yang dapat disampaikan pesantren ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada macam-macam, ada santri putri mendapatkan tempat asrama yang baru. Mudah-mudahan santri sekalian pondok pesantren. Kemudian nanti insya Allah tadi saya ada bincang-bincang dengan Pak Camat, ya, karena saya lihat banyak tanaman-tanaman yang memang cukup bagus. Kita nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian. Nadi ila bernamis pertanian untuk berkunjung ke sini melihat beberapa hal yang dapat disampaikan pesantren ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada macam-macam, ada santri putri mendapatkan tempat asrama yang baru. falyatafaddal mashkura.